dicek otak kan atas intuitif. Nah, di situ jagonya. Seandainya udah tahu ini alat, ini teknologi, maka dia akan hemat ongkos 6 semester, hemat ongkos 3 tahun, hemat biaya ya selama 3 tahun untuk mengetahui potensi yang terbaiknya. Inilah manfaatnya mesin kecerdasan. Yang ketiga, drive kecerdasan. Hanya 2, seperti jenis kelamin, pria, wanita. Drive kecerdasan pun cuma 2, tidak ada 3, 4, 5. Ada introvert, ada extrovert. Yang introvert cenderung otaknya, sel sarafnya rapat. Kalau bahasa kita karek kapalo, keras kepala, tidak cukup diberitahu sekali 2 kali. Yang ekstrovert otaknya, sel sarafnya lebih terbuka, bisa 1 kali panggil, 2 kali panggil. Ibu-ibu yang manggil suami nggak cukup sekali, mas, diam ya, mas, diam ya, mas, ya, itu mungkin otaknya golongan introvert. Ibu jangan marah ya. Nanti kita cek otaknya. Kalau otak introvert, drive-nya memang nggak cukup sekali manggil, nggak cukup. Mas, sabar dulu. Bang, sabar dulu. Abang, sabar. Kalau nggak ketahuan, dasar kamu tidak perhatian, tidak pengertian gitu. Nah, setelah ketemu itu mudah untuk berkomunikasi. Yang keempat, IQ. Hardware. Ini penting nih ya. Dari anak-anak ketahuan berapa IQ-nya, dites. Dites IQ-nya, ini ketahuan seperti handphone. Handphonenya kapasitas 2 giga. Kita masukin data 4 giga. Kira-kira apa yang terjadi dengan handphone ini? Loading sama. Otak anak pun begitu, Ibu. Anak kita IQ-nya 90, dipaksa kuliah. Bisa enggak? Jangan kasih tahu anak, jangan perintah anak yang tidak sesuai dengan kapasitas IQ-nya. Kalau tidak, dia akan berontak, dia akan marah. Ya. Banyak kejadian SMPIT, salah satu di Pekanbaru, ongkos masuknya 70 juta, Masya Allah. Tapi yang pengen bapaknya, udah tuh sekolah di situ bagus, mahal Pak, harga bukan masalah, yang penting kau tempat yang bagus, buat pendidikan tidak ada yang mahal. Masuklah dia, uang pangkalnya 70 juta. Baru 3 bulan gak cocok. Akhirnya ditekan, gak bisa, anak tidak bisa dipaksa. Akhirnya kabur dari sekolah, nggak mau sekolah. Uang yang 70 juta habis. Ya, jadi betapa banyak ongkos yang keluar kalau kita tidak mengetahui jenis kelamin, kecerdasan, dan kapasitas hardware. Yang kelima, golongan darah. Ini pun berpengaruh ternyata ya, golongan O gimana, golongan A gimana, golongan B gimana. Subhanallah, panjang ceritanya. Cuman intinya, anak-anak yang lasak, yang nggak mau diem. Ini kan, kelihatan nih dari mata, dari gerakan tangan kelihatan nih, mana yang lasak, mana yang pendiam. Yang satu matanya tajam, ya kan? Yang satu ngeliat, tapi tangannya tuh lihat tuh, ya kan? Kelihatan tuh. Kami sudah bisa menilai anak yang lasak, nggak mau diam, Bu ya. Ketawa kamu, lasak ya. Itu kecenderungan ya, sarafnya saraf sensing atau limbik kiri. Ada laser di situ kalau ambil.
Yang dari kecil lasak ibu sampai bapak-bapak pun lasak. Nih, orang yang dominan limbik kiri atau sensing itu memang ototnya otot motorik. Maka suami yang ototnya motorik gak betah di rumah. Sebentar pergi, sebentar pergi, sebentar pergi. Bahkan sampai kakek pun gak betah di rumah. Jadi kalau anak kecil lasak sejak kecil, itu sampai tua pun cenderung seperti itu. Istrinya kalau nggak ngerti, abang apa kurang aku bang, rumah sudah bersih, sudah wangi, aku sudah dandai, tapi kok nggak betah di rumah, kenapa? Dia pantatnya panas kalau diam lama-lama, pengen jalan, pengen jalan. Ini contoh otak yang ini, limbik kiri, ya, gerakannya motorik. Saya punya santri yang sejenis ini memang nggak mau diem. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Karena kecerdasan motorik. Dulu saya salah juga. Kamu diam, duduk, ngafal. Diam ya kan? Diam, duduk, ngafal. Entar sebentar. Dulu kami kebingungan. Kami lah punya santri yatim, piatu, duafa beberapa tempat. Ini gimana cara ngajak anak hafal Al-Quran? Ada yang mesti fokus, jangan ganggu, ngapalin. Ada yang justru dengan dia main-main makin hafal. Nah ternyata beda mesin kecerdasan otaknya, gitu. Nah, ya, ketemulah di metode terbaru yang menciptakan orang Indonesia. Luar biasa ini. Sudah 10 tahun. Ini informasi ilmu, ya. Kita ngaji tafsir bil ilm. Tafsir Al-Quran dengan ilmu, semakin mendalam, semakin mendalam, semakin mendalam. Maka muncullah limbik kiri, limbik kanan, neokortek kiri, neokortek kanan. Nah, ternyata kata seorang peneliti, otak limbik kiri sama dengan otak mamalia, dan limbik kanan pun sama, otaknya otak mamalia. Apa itu mamalia? Hewan yang menyusui, punya puting, punya kelenjar mamae. Apa contohnya? Kambing, sapi, kerbau, kuda, kucing. Hewan mamalia beda dengan hewan reptil. Apa kerjaan kambing, kerbau? Makan, minum, tidur, main, kawin. Betul bu? Kucing makan, minum, main, kawin, tidur. Kerbau makan, minum, main, kawin, tidur. Kuda makan, minum, main, kawin. Manusia laki-laki, suami, ibu yang cenderung otaknya otak mamalia, maka kerjanya makan, minum, main, kawin. Kecenderungan, ya. Ini luar biasa ilmu pengetahuan. Nah, otak thinking dan intuisi inilah otak insani yang Allah berikan lebih. Mau berpikir, mau kreativitas. Kalau kandang kuda, kandang kucing, kandang kerbau dari zaman Nabi sampai sekarang ya tidak berubah. Kandang burung dari zaman Nabi di Gua Hiro sampai sekarang nggak bakal berubah. Tapi kalau kandangnya manusia berubah-ubah, ya, makin berkembang karena dia menggunakan otak tinggi, otak intuisi, kreativitas. Nah, yang bahaya juga otaknya otak reptil. Apa itu reptil? Hewan melata, ya, yang tiga aja dia, diam, maju, hantam, mundur. Contohnya
kadal, buaya, ular. Apa aktivitasnya? Ngintai. Dia nggak banyak ngomong. Tikus lewat, kabur. Buaya diam di pinggir sungai. Bebek kelewat, kabur. Laki-laki ya yang otaknya otak reptil, kalau tidak ada agama, dia sendal bagus nih. Ih, sendal bagus nih. Nggak ada orang nih. Ambil. Laki-laki yang otaknya otak reptil, dominannya dia motor bagus tuh. Ih, nggak ada orang nih. Bisa nih, ambil kamu. Wih, ada perempuan sendiri tuh, pakai handphone bagus tuh, serang, kabur. Semua ada di potensi otak kita. Kalau tidak agama, maka betul kata Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia seperti binatang ternak, bahkan lebih hina lagi. Kerbau dengar azan, dengar. Kambing dengar azan, dengar. Apakah kerbau masuk masjid? Tidak. Manusia dengar azan, dengar. Tapi kenapa manusia nggak mau ke masjid? Ulaika kal an'am. Jangan kencang-kencang, kita tersinggung orang. Tapi itu kata Al-Quran, balhum adol, lebih rendah lagi. Allahu Akbar. Dalam ayat yang lain, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minan nas, akan kami penuhkan neraka dengan kebanyakan manusia. Karena apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak bisa memahami ayat Allah. Walau azan la yasma'una biha, dia punya telinga tapi tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Walau a'yunun la yubsiruna biha, dia punya mata tetapi matanya tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Manusia yang matanya, telinganya, hatinya, otaknya tidak berfungsi sebagai manusia, maka dia akan kafir, akan munafik, akan zalim. Nah, muncullah teori seperti ini, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ternyata setelah dicek, ini sesuai dengan karakteristik sahabat Nabi. Abu Bakar bin Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Diteliti oleh para ilmuwan, ternyata subhanallah di sini kecenderungan sifat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lembut, penyayang, perhatian, perasaan. Betul Bu ya? Abu Bakar gimana? Lembut, sayang dengan umat, gampang menangis, perhatian. Nabi ceramah nangis, Umar nggak nangis. Kenapa? Ini ceramah terakhir kata Abu Bakar. Dia ada simpati, empati seperti itu. Nah, anak yang seperti ini dominannya, maka jangan dikerasin, jangan dibentak, jangan dipukul. Ketika dia dibentak, dipukul, hancur hatinya, luluh perasaannya, hilang semangat belajarnya, semangat kuliahnya, hilang semua. Kalau manusia berjenis kecerdasan feeling atau emosi dan hubungan. Umar bin Khattab di sini kecerdasan thinking, otak kiri atas. Gimana Umar? Tegas, black or white, hitam atau putih, deal or no deal, jadi atau enggak, maju atau mundur, yes or
No, tegas Umar. Anak yang tipu Umar boleh dikerasin, tekan sedikit, ditanya sedikit jawab lagi, ditanya jawab lagi, ditanya jawab. Kalau nggak ngerti kita ibu, masya Allah. Berapa banyak kasus jemaah kepada saya, oh Ustaz tolong nasihatin anak saya anak durhaka. Kenapa ngelawan orang tua? Kenapa nggak mau ngalah? S1 sudah, S2 sudah, mobil semua saya beli semua, udah S2 sekarang nggak ada hormat sama orang tua. Ya Allah, perempuan ternyata mesinnya mesin thinking, bukan durhaka, bukan nakal. Anaknya terlalu pinter, hebat beranalisis, ibunya kalah, anak emaknya kalah. Ya, kalau kita punya anak tipu ini, anak kecil ini tukang tanya, kenapa itu rumput warna hijau? Jelasin. Daun kenapa hijau? Jelasin lagi. Kok beda hijaunya? Jelasin lagi. Kalau ibu bapaknya nggak tahu ilmu, anak kecil pengen tahu urusan aja. Punya bu anak tukang tanya ada nggak? Ya, anak kecil tukang tanya, mama, bapak tanya, semua tanya, cenderung otak thinking, otak kiri atas, dia pengennya nanya seperti itu. Kalau kita nggak paham, akhirnya dibentak. Sudahlah, anak kecil mau tahu apa? Otaknya mengkerut, sel sarafnya berhenti berkembang, bahaya. Kalaupun kita tidak bisa menjawab pertanyaan anak, tunggu nak ya, besok akan bapak jawab gitu. Tunggu ya dia, lusa akan tanya yang lebih ahli. Oke, tunggu besok ya. Dia akan nanya gimana bu, yang kemarin jawabannya. Tanya terus dia tuh. Ya, sampai ketemu jawaban dia akan puas. Ini otak yang tinggi. Ini Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan di sini nih. Utsman bin Affan kecerdasan sensing, memorinya kuat. Kemudian dengan ini hartawan, calon pengusaha, calon orang kaya. Dikasih duit habis. Dikasih duit habis. Mana yang kemarin? Habis mana? Bagi-bagi buat teman. Nah, ini calon orang kaya. Bukan boros ya. Dia calon orang kaya, tinggal dibetulkan pendidikannya, dibetulkan trainingnya, insya Allah calon pengusaha besar yang dia mau berdakwah, berjihad dengan hartanya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Ini anak orang tua, istri yang punya mesin kecerdasan sensing. Saya pun sama ya, punya potensi calon orang kaya. Tergantung kita ya. Kalau lingkungannya salah, dia tidak bisa kaya raya, tetap miskin. Tapi kalau lingkungannya betul, ilmunya betul, dia ada i'malu ala makanatikum, beramal sesuai potensi yang terbaiknya. Di mana Ali bin Abi Thalib? Di sini. Ya, ini Abu Bakar As-Siddiq, ini tipe Umar, ini tipe Utsman, ini tipe Ali bin Abi Thalib. Kreativitas, pandai, ilmuwan. Nah, di situ. Seperti tadi kisah Ali menjawab pertanyaan pendeta Yahudi. Umar bisa, cuman bukan jagonya. Umar mundur, Ali maju, dijawab dengan cerdas dan luar biasa, menyebabkan hidayah. Dr. John Pamil intuiting ya, luar biasa kecerdasannya. Hanya saja apa yang perlu dioptimalkan itu yang terbaik. Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 6:30 ya. Ada juga yang tidak otak kiri dan tidak otak kanan. Ya, nah inilah penemuan Pak Sohibul Iman, menemukan mesin kecerdasan bertipe insting, naluri tajam. Ini kiri kanan oke, ya. Bisa jadi hartawan, bisa jadi ilmuwan, bisa jadi pejabat, bisa jadi leader. Matematika jago, mengarang jago, main bola bisa, melukis bisa. Ini ada nih orang seperti itu.
Yang satu dia jago matematika, nggak bisa ngarang, ada. Yang satu jago ngarang, jago imajinasi, jago melukis, matematika kurang. Tapi ada anak cerdas, multiple intelligent, kecerdasannya banyak, serba bisa, kiri kanan oke. Matematika jago, dagang bisa, ngarang bisa, ilmu ngerti, sama hubungan luar biasa. Tapi langka. Ya, ibu kalau punya anak langka yang tipe insting, subhanallah, banyak potensi yang bisa dikembangkan, seperti karakter Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi jumpa Abu Bakar takluk. Nabi jumpa Umar yang tadinya mau membunuh Nabi, berubah menjadi pembela Nabi. Nabi sama Ali takluk juga. Nabi sama Utsman bin Affan guru juga, masya Allah. Ya, anak yang tipenya tipe insting punya potensi yang besar. Yang salah adalah orang tua, ustadz atau guru tidak bisa menemukan kemudian mengembangkan anugerah yang telah Allah berikan kepada anak kita semua.